terkait sifat qalqalah ini ada beberapa catatan yang mungkin agak panjang begitu, tapi ini wajib kita sampaikan supaya pemahaman kita terkait sifat qalqalah ini lebih baik dan lebih mendalam. Jadi catatan yang pertama adalah bahwa bacaan qalqalah itu bisa terjadi hanya ketika hurufnya dibaca mati. Ya, baik mati asli, ya, sukun begitu, bersukun, ataupun mati dengan sebab dibaca waqaf, ya, berhenti, ya. Jadi hanya terjadi ketika hurufnya, huruf qutbu jadin tadi itu bersukun atau mati. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kaidah umum pelafalan huruf hidup atau huruf yang berharokat itu adalah dengan cara al-qal'u. Ini istilah dari Ibnu Sina, ya, rahimahullahu taala, Ar-Rais Ibnu Sina. Ya, al-qal'u artinya adalah saling menjauhnya dua bagian harokat. Maaf, makhraj. Jadi huruf hidup, huruf yang berharokat itu cara ngucapnya adalah dengan saling menjauhnya dua bagian makhraj. Ya, umpamanya ba begitu yang keluar dari kedua bibir yang ditempelkan atau disentuhkan, maka ba ini ketika berharokat maka mengucapnya adalah dengan cara membuka bibir, ya, sehingga dua bibir ini berjauhan. Sedangkan huruf yang mati, ya, huruf yang dibaca mati itu caranya adalah dengan istilah al-qar'u. Ya, ini adalah bertemunya dua bagian makhraj. Jadi kalau tadi ba begitu, maka ketika mati menjadi ab. Ya, jadi dikatupkan dua bibirnya. Atau mungkin juga seperti huruf lam, ya, ketika hidup dia la, lu, li. Ya. Kedua bagian makhrajnya itu saling menjauh. Ya, sedangkan ketika mati itu cara bacanya adalah didekatkan atau ya lebih tepatnya adalah disentuhkan begitu. Al, al, al. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian catatan yang ketiga adalah pengucapan huruf qalqalah yang tentunya itu dalam kondisi mati, ya. Itu aslinya menyelisihi kaidah umum, ya, yang tadi disampaikan di nomor 2 atau poin kedua. Kenapa? Sebab huruf qalqalah ini ketika mati itu justru diucapkan dengan saling menjauhkan kedua bagian makhrajnya. Ya. Jadi mirip dengan pengucapan huruf yang hidup, ya, dengan al-qal'u. Tapi tentunya tetap ada bedanya. Ya, insyaallah nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya, sahabat Al-Quran rahimakumullah, catatan yang keempat adalah terkait dengan suara yang keluar. Suara yang keluar ini pada dasarnya adalah untuk melepaskan tekanan pada makhraj yang tertutup. Jadi ketika kita mengucap suatu huruf qalqalah, umpamanya seperti ba tadi, maka makhrajnya itu awalnya adalah tertutup. Karena memang dia ini punya sifat syiddah. Ya, ba itu punya sifat syiddah sehingga bunyinya itu atau suaranya tertahan terlebih dahulu sebelum keluar. Nah, ketika udara yang dipompa dari paru-paru untuk menghasilkan bunyi itu tidak bisa keluar, akhirnya tidak ada bunyi yang bisa dihasilkan atau belum keluar karena makhrajnya tertutup. Nah, ketika ini dibuka, maka baru keluarlah bunyi qalqalah ataupun juga bisa jadi itu bunyi huruf berharokat, ya, umpamanya ba, bu, bi. Sedangkan
untuk bunyi qalqalah itu kurang lebih adalah b, b, b. Ya, tidak boleh mengarah kemana tadi? Tidak boleh condong kepada salah satu harokat. Nah, ini ditekankan lagi di poin B, bahwa suara yang keluar dari huruf qalqalah ketika diucap itu memang tidak boleh mengarah kepada harokat apapun. Cuman ini sekedar faedah yang kami ambil adalah bahwa bunyi yang keluar itu dari qalqalah, ya huruf qalqalah itu adalah mirip dengan bunyi e dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kurang lebih pengucapannya ab, 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 begitu. Kemudian catatan selanjutnya adalah bahwa suara yang keluar ketika mengucap huruf qalqalah itu tidak boleh diakhiri dengan bunyi hamzah mati. Ya, jadi tidak boleh mentok sehingga menghasilkan bunyi hamzah mati. Akhirnya nanti apa? Memproduksi atau meletakkan huruf baru di akhir. Dan jelas itu salah. Ya, kurang lebih seperti ini. Membaca salahnya adalah ab, ab, ab. Jadi setelah bibir itu dibuka, itu ternyata pangkal tenggorokan itu menghasilkan bunyi hamzah mati. Ya, karena pita suaranya tertutup atau terkatup. Akhirnya menjadi ab, ab. Nah, itu tidak tepat. Ya. Selanjutnya ini terkait juga dengan kesalahan baca. Ya, jadi suara yang keluar itu juga tidak boleh dipanjangkan. Ya, suara pantulan tadi tidak boleh dipanjangkan. Kurang lebih begini, ya mohon maaf. Jangan ditiru nantinya. Abe, abe, abe. Lah begitu. Jadi suara pantulannya itu memanjang. Itu juga tidak tepat. Dan yang terakhir adalah ketika mengucapkan huruf qalqalah itu tidak boleh diputus dari huruf setelahnya. Jadi setelah mantul itu tadi apa? Tidak boleh ada hamzah mati di akhir dan tidak boleh dipanjangkan serta tidak boleh mengarah ke suatu harokat apapun. Nah, setelah itu selesai, ya proses pantulan tadi itu kemudian apa? Langsung dilanjutkan ke pengucapan huruf selanjutnya. Ya, agar tidak terjadi kekosongan bunyi. Ya, meskipun itu hanya sesaat. Ya, akhirnya nanti bisa jadi mirip dengan hukum atau bacaan saktah. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Umpamanya ya di surat Al-Ikhlas itu ada lam yalid wa lam yulad. Itu kita tidak boleh mengucapnya lam yalid walam yulad, tidak. Ya, tidak boleh berhenti. Lam yalid walam yulad, tidak. Tetapi langsung disambung, ya. Lam yalid walam yulad. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tolong nanti ketika membaca diperhatikan benar, jangan sampai ya pertama jangan sampai mengarah ke harokat apapun. Akhirnya itu dalam bahasa kita insyaallah mirip dengan bunyi e begitu. Ya, cuman antara yang tipis dan yang tebal tentunya bunyinya akan agak mengarah ke fathah. Ya, nanti kita cek lagi. Ya. Kemudian juga tidak boleh diakhiri dengan bunyi hamzah mati. Yang akhirnya itu bisa merusak makna. Dan tidak boleh dipanjangkan serta tidak diperbolehkan memutus bacaan. Ya, maksudnya setelah huruf qalqalah itu putus sehingga ada kekosongan bunyi.